Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Usai Israel diserang oleh negara Iran, sekarang negara Iran sendiri panik 7 keliling. Bukannya itu, warga negara Iran sendiri mengkritik habis pemerintahan Iran karena mereka menyerang Israel. Oleh karenanya saya mengajak kita semua untuk menyaksikan pernyataan Menteri Israel yaitu Netanyahu. Beliau buka suara setelah Iran melancarkan serangannya terhadap negaranya dan juga kepanikan warga negara Iran sendiri. Inilah dia videonya yang berikut ini. ישראל. בשנים האחרונות, וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם אזרחי ישראל שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד, ובעזרת השם, yahad nitgaber al kol oivenu. Saudara-saudara, ada satu hal yang lucu yang ketika saya mengetahuinya saya tertawa terbahak-bahak. Kenapa saudara? Karena begini, kemarin kan ada berita tentang Iran menyerang Israel. Ya, jadi rupanya saudara-saudara di tanah air di Indonesia itu berita-berita begitu heboh bahwa Iran berhasil meluluhlantahkan, menghancur leburkan, menghabisi Israel. Wah, pokoknya beritanya rame baik di TV-TV maupun di berita-berita. Wah, pokoknya heboh luar biasa dan itu membuat kadrun-kadrun itu begitu sorak-sorak bergembira mendukung Iran. Bravo Iran, hajar Israel. Nah, pada waktu peristiwa itu terjadi kan saya ada di Israel, saya ada di Yerusalem kan. Makanya saya memberikan informasi bahwa tidak seperti yang diberitakan di tanah air kita. Ya, tidak ada yang namanya Israel hancur-hancuran, luluh lantak dan sebagainya. Saya justru bilang bahwa seandainya memang Israel hancur lebur ya, yang rugi Islam sendiri. Kenapa? Karena kalau betul-betul hancur rata dengan tanah, itu berarti Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock juga ikut hancur. Dan itu berarti Islam sendiri yang rugi kan. Nah, lalu saya juga menunjukkan, saya ada di Yerusalem dan saya keliling-keliling kota Yerusalem dan juga mengikuti perkembangannya tentang kota-kota yang lain, kota Tel Aviv, lalu juga dataran tinggi Golan dan lain-lain. Semua di Israel aman-aman saja. Bahkan sejumlah teman dari Indonesia itu mengontak saya, mereka mau masuk ke Israel, lalu tanya saya bagaimana kondisinya. Saya bilang aman, aman sekali. Ya, aktivitas berjalan seperti biasa, seperti tidak ada perang kok. Ya. Bahkan saya sudah tunjukkan bahwa ya bagi Israel itu ya drone-nya, rudalnya Iran itu hanya dianggap mainan saja ya. Nah, jadi justru kesaksian dari saya itulah yang membuat ada banyak teman rombongan dari Indonesia yang akhirnya sebelumnya ragu mau masuk Israel tapi ragu karena keamanannya. Begitu dapat info dari saya bahwa semua aman di sini, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Nah, ada lagi yang mengirimkan video, entah video gambar di mana, diambil di bandara mana, lalu bilang wah efek dari serangan Iran maka penduduk Israel berbondong-bondong keluar ke bandara berdesak-desakan untuk meninggalkan Israel. Itu hoax, omong kosong, berita dari mana ya? Alih-alih orang dari Israel keluar, justru orang masuk banyak. Ya minimal dari Indonesia saya sekian grup yang menanyakan informasi pada saya dan mendapatkan jawaban aman, mereka langsung ambil keputusan datang. Ya, nah jadi saya ini ada di Israel, saya ada di Yerusalem. Saya hanya melaporkan apa yang terjadi, menginformasikan apa yang ada di lapangan, yang tidak seperti yang digembar-gemborkan dan dipublikasikan sampai membuat
wah kadrun-kadrun sorak-sorak bergembira. Tidak seperti itu ya. Israel aman-aman saja ya. Nah, tapi rupanya karena saya kasih informasi bahwa Israel aman-aman saja, wah ada sejumlah kadrun yang rupanya marah, tersinggung, emosi sampai memaki-maki saya ya. Bahkan ada yang mengancam membunuh saya. Saya baca beberapa ya. Ada yang nama Botak 26, dia bilang Israel, lalu dia kasih simbol babi, jadi Israel babi, lalu dia ketik nama saya Ezra Alfred Soru babi. Nah, ada Jambrong Lampung, ialah hancurkan Israel, kalau nggak mau diperangi jangan menghancurkan Palestina, hancurkan Israel. Lah hancurkan Israel bagaimana wong rudal Iran nggak ada apa-apanya kok ya, rudal Iran nyasar kemana-mana, tergantung lagi di kabel listrik itu drone-nya tuh loh. Kok bisa hancurkan Israel bagaimana? Kamu boleh percaya berita-berita di dalam negeri yang sangat tendensius. Saya ada di Israel dan menyaksikan langsung dan meminta mencari tahu di TV Israel dan mengikuti laporannya. Teman-teman saya yang ada di kota yang lain itu saya minta kabar semua dan semua sama seperti Yerusalem, aman-aman saja. Ya, ada lagi yang namanya Dapi, sok tahu kau Pouk, gak tahu Pouk itu apa ya. Lalu satu lagi ini, apa ini namanya ya, anjing kau, antek Israel, mudah-mudahan kau yang pertama kena rudal anjing. Ya bagaimana Israel begitu besar saja rudal nggak masuk ya, nggak kena ya, apalagi hanya saya ya. Nah terus yang paling parah ini adalah kesayanganku, kan ku bunuh kau kalau kau sampai di Indonesia. Ingat itu, kan ku cincang seluruh badanmu, anjing babi. Nah, saudara lihat, loh, kan Iran menyerang Israel. Lalu saya cuma beritahu bahwa Israel aman-aman saja, tidak hancur lebur seperti yang diberitakan di tanah air. Lah apa salah saya? Ya, apakah saya berbohong? Ya, apa salah saya sampai Anda mau membunuh saya? Nah ini menunjukkan bahwa kadron ini otaknya itu tidak beres. Wong Iran menyerang Israel dan ternyata tidak bisa menghancurkan Israel. Kenapa saya yang salah? Kenapa saya yang dimaki? Kenapa saya yang dibunuh? Kadron. Lain kali mau ngomong tuh pakai otak sedikit dulu ya. Otak itu diberikan oleh Tuhan untuk dipakai. Ya. Nah, bukan disimpan lalu mulut bicara sendiri tanpa pakai otak. Jadinya ya seperti kalian ini, ya. Jadi sekali lagi saya mau informasikan bahwa di Israel aman-aman saja. Saya juga masih berkeliling ke sana kemari, masih memimpin tur yang ada keliling dan membawa orang-orang, dan masih banyak rombongan dari Indonesia yang mau masuk juga. Lalu problemmu apa, bro? Teman-teman, itulah dia video kepanikan warga negara Iran dan Menteri Israel Netanyahu yang buka suara usai negaranya dikirimi drone lebih dari 170. Bukannya itu, rudal balistik lebih dari 120 dan peluru kendali lebih dari 30. Nah teman-teman, dikatakan 99% serangan Iran itu ditangkis oleh Israel. Mereka ledakan serangan atau drone rudal yang dikirimkan oleh Iran terhadap Israel. Israel meledakannya di udara. Lalu apa sikap Menteri Israel yaitu Netanyahu terkait dengan serangan Iran terhadap negaranya? Ia mengatakan Israel telah bersiap menghadapi serangan langsung oleh Iran. Sistem pertahanan kami sudah siap menghadapi skenario apapun, baik bertahan maupun menyerang, ungkapnya. Nah, di sini Menteri Israel yaitu Netanyahu yang mengatakan bahwa mereka sudah siap baik di dalam bertahan menangkis serangan maupun juga ketika mereka atau Israel menyerang Iran. Dan di sini jelas ungkapan Menteri Netanyahu terhadap serangan Iran. Wow. Memang Israel sungguh luar biasa ya. Terkait dengan pertahanan, mereka siap bertahan, dan terkait tentang penyerangan mereka juga bisa melakukannya.
Lanjut, Netanyahu menambahkan bahwa Israel kuat, IDF kuat. Ya, Netanyahu mengapresiasi sikap Amerika Serikat atau AS, yang dimana Amerika Serikat ini mendampingi Israel serta dukungan negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, dan negara-negara lainnya. Kemudian ia juga menyampaikan Israel tetap mempertahankan diri terhadap ancaman apapun. Sebab prinsip Israel jelas, siapapun yang merugikan Israel, Israel juga merugikan mereka. Nah teman-teman, Israel ini mereka menganut ya ajarannya Musa, gigi ganti gigi. Ya, kalau Anda memulai duluan, maka juga mereka akan memberikan dan melakukan perlawanan. Itulah sebabnya mereka itu apa yang tertanam di dalam kehidupan mereka, yaitu ajaran Musa, di mana ajaran Musa di dalam perjanjian lama adalah gigi ganti gigi. Jadi siapapun yang memulai peperangan, maka mereka akan siap melakukan perlawanan dan juga penyerangan balik. Ya, kita tahu tadi bahwa pernyataan Netanyahu, mereka siap bertahan dan juga mereka siap untuk menyerang. Lebih jauh Netanyahu menambahkan bahwa mereka siap melakukannya dengan tenang dan penuh tekad, saudara. Ya, itulah dia yang disampaikan oleh Menteri Israel yaitu Netanyahu terkait dengan serangan Iran terhadap negaranya. Kita berdoa teman-teman, kiranya Tuhan yang menolong mereka, kiranya tidak ada serangan balik yang dilakukan oleh Israel. Sebab jika Israel melakukan penyerangan balik, maka kita tahu apa yang menjadi korbannya adalah korban sipil yang ada di Iran dan juga yang ada di Israel. Oleh sebab itu kita terus berdoa kiranya Tuhan yang campur tangan terhadap peperangan ini. Seperti di Palestina, hanya oleh gara-gara ulah Hamas yang kena imbas adalah warga negara Palestina. Ya. Oleh karenanya, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh sebab itu berharap teman-teman untuk memberikan komentar yang baik, yang benar. Silakan berkomentar dengan komentar yang mengedukasi dan bermanfaat. Kiranya komentar saudara komentar yang memberkati kita semua. Oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.